Shalom. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama sekarang kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, kasih setia-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Bahkan seketika saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan ini adalah kesempatan yang istimewa yang datangnya daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau sujud menyembah Engkau. Kami mau Tuhan bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan iblis yang hendak mengacaukan jalannya pekerjaan Tuhan, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka dengan satu hati kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa pekerjaan iblis, setan iblis kami tolak, kami perintahkan Kau pergi dari tengah-tengah kami. Allah Tuhan menghancurkan segala urusan kuasa kegelapan. Dan sebagai gantinya Tuhan dalam darah Yesus memproteksi ibadah kami, memproteksi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh sukacita dan membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Dia Allah yang mengasihi kita lebih dari apapun juga. Betapa besar kasih anugerah-Mu, dalam aku lihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku
hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Dengan segala macam persoalan hidup kita, selalu utamakan Tuhan, letakkan Tuhan di pusat hidup kita. Sebentar kita mau ambil momen, kita mau refleksikan hidup kita. Tuhan, aku mau meletakkan Engkau di tempat yang tetap, di pusat kehidupan kami. Kau adalah pusat hidup kami. Kau yang ubah hidup kami, Kau yang ubah ratapan kami, Kau yang ubah segala masa lalu kami menjadi sebuah kemuliaan yang Kau janjikan buat hidup kami. Jesus, you're the center of my life, Lord. From beginning to the end. Yes, Lord. Sekali lagi kita naikkan berdiri. Jesus at the center of
Kami rindu Tuhan Kau yang menjadi pusat dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami berkata sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Karena sungguh Tuhan kami tahu kalau kami saat ini boleh ada, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kasih setia Tuhan. Kalau kami boleh menjadi umat ketebusan Tuhan, kalau kami menjadi orang-orang yang telah diampuni segala dosa pelanggaran kami, kalau kami boleh akan menjadi anak-anak Bapa, kami tahu Tuhan, kami bisa mengalami semua itu hanya karena kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebab itu saat ini Tuhan, ketika kami sekarang akan merenungkan firman-Mu, Kau yang mau berbicara tengah-tengah kami Tuhan, biarlah Kau mengurapi bulu dari bibir hamba-Mu, Kau mengurapi setiap kami jemaat-Mu yang akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan begitu nyata dan dahsyat di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, selamat hari Minggu untuk setiap kita. Kepada semua kita dari tempat ini saya ingin sampaikan Shalom. 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 Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menikmati lawatan Tuhan, kita menikmati jamahan Tuhan, hadirat Tuhan dahsyat luar biasa di tengah-tengah kita. Dan mari saat ini kita siapkan hati kita juga untuk kita boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Dan sepanjang bulan Februari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memasuki tema besar revival dan hati yang berkobar, kasih yang berkobar. Dan di minggu yang pertama ini kita akan membahas secara khusus dengan judul revival dan kasih mula-mula. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Revival. Boleh dengar lebih suara yang keras, 1, 2, 3. Revival dan kasih mula-mula. Amin ya, revival dan kasih mula-mula. Dan nanti kita akan bahas di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa hari ini saya sempat berjumpa dengan salah seorang yang saya tahu dia itu media sosialnya tuh luar biasa, Instagramable, istilahnya orang-orang gitu ya sekarang ya. Dia itu mengisi Instagram di mana-mana dan konten-kontennya itu begitu bagus ya, yang nge-like banyak, viewernya banyak, di TikTok juga banyak, luar biasa. Dan saya itu sempat terkejut, ternyata yang bersangkutan lalu sempat kontak-kontakan dengan saya dan ayo kita ketemuan gitu ya. Sempat akhirnya ketemuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika ketemuan, ternyata dia sharing gitu. Dia juga punya masalah, mengalami masalah. Kenapa? Karena ternyata ini gambar gereja ya. Nah, salah satu pergumulan dia adalah di gerejanya yang bukan ada di Pulau Jawa ini, di luar pulau sana. Itu ternyata luar biasa dahsyat. Kenapa? Dia sengaja ada orang-orang yang tidak suka dengan dia begitu ya, lalu kemudian dipanggilnya, lalu kemudian pokoknya dicaci maki dan bahkan hampir sampai dilempar kursi begitu ya, sampai hampir dilempar kursi. Waduh, dia kaget, loh kok sampai kayak gini gitu. Akhirnya salah satu dari hal dia harus bergumul untuk kemudian dia mau pindah ke kota di Pulau Jawa ini, ke salah satu kota di Pulau Jawa ini. Dan kemudian karena harus pindah itu, dia akhirnya harus bergumul lagi bagaimana cara cari rumah, bagaimana cara anak-anaknya bisa sekolah, ya mendapatkan dana yang terjangkau karena dia dari luar Pulau Jawa dalam kondisi yang tidak terlalu banyak uang yang bisa dia bawa begitu ya, sehingga dia bergumul untuk hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ternyata dari situ saya lihat,
wih, ternyata orang yang terlihat baik-baik saja gitu ya, ternyata kita nggak sadar orang ini punya masalah juga ternyata ya. Ada hal yang dipergumulkan yang begitu hebat, yang begitu besar, yang wah, harus seperti apa ini caranya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan kehidupan kita, bukan? Mungkin kita berpikir yang namanya revival, kasih mula-mula itu, yang namanya revival itu kita pikir, oh itu berbicara soal ibadah yang lebih meriah, begitu ya. Oh musiknya lebih emosional, namanya KKR, kebaktian kebangunan rohani. Oh eventnya lebih besar, begitu ya. Dan ketika semua itu sudah dilakukan, kita merasa, wah inilah kebaktian kebangunan rohani yang luar biasa. Dan saya masih ingat begitu, bahkan salah seorang teman saya pernah ada juga yang dia itu jadi panitia sebuah acara retret begitu ya. Lalu kemudian dia usul, bagaimana kalau pagi dibuat acara sesi, malam kita buat acara KKR. Lalu ditanya sama ketuanya, menurutmu apa bedanya sesi dan KKR biasa? Sesi biasa dan KKR. Oh, kalau KKR itu ada tamborinnya, ada lightingnya, nanti musiknya full band lengkap, gitu ya. Nanti pokoknya meriah datang. Sudah itu aja. Iya, bedanya sama sesi. Oh, kalau sesi mungkin cukup WL 1 sama keyboardis, langsung mulai sesi, gitu ya, begitu. Oh, gitu. Jadi bedanya cuma ada teknis-teknis ya, begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi ternyata kalau kita lihat firman Tuhan, yang namanya revival, kebangunan rohani, itu ternyata bukan soal suasana, tetapi itu ternyata soal transformasi hati. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bahaya bagi kita adalah persis seperti teman kita tadi kondisinya, tapi mari kita lihat kondisi kerohanian kita. Kita pikir, wah dengan ibadah yang meriah, dengan namanya ada tamburinya, ada lightingnya, ada full bandnya, jumlah lagunya banyak, inilah kebangunan rohani, dan kita merasa kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Suasana begitu mendukung, wah inilah kebaktian kebangunan rohani, dan kita merasa semuanya sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi hati kita? Karena ternyata firman Tuhan berkata, bukannya kita nggak boleh bikin ibadah KKR seperti itu, bukannya kita nggak boleh pakai tamborin, pakai full band, pakai lighting, pakai yang macam-macam yang suasananya menggelegar begitu. Tetapi semuanya itu diletakkan pada tempatnya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan yang paling penting. Karena utama dari sebuah kebangunan rohani itu bukan hanya soal berbicara suasana, tetapi bagaimana dengan transformasi hati kita. Bagaimana dengan transformasi hati kita? Lalu kita mungkin mulai gak terima ya, kita mulai bertanya, aduh, emangnya sepenting apa sih transformasi hati itu? Memang di mata Tuhan, transformasi hati itu sepenting apa sih? Kan yang penting kita sudah pelayanan, kita sudah bayar harga luar biasa, kita dengar firman, kita ngerti firman, ya kan? Penting apa bicara soal transformasi hati? Ngapain kita muluk-muluk mikirin transformasi hati? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu mari kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7 ini. Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat di Efesus, ya. Sekilas fakta mengenai jemaat Efesus itu apa? Di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu jemaat Efesus, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Berbicara sampai sini kita ngerti bahwa Tuhan ternyata memang itu melihat semua pekerjaan pelayanan kita. Tuhan mengerti segala jeripayah kita. Kabar baiknya teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah pelayanan sampai waktu persiapan Natal, latihan berkali-kali sampai jam 10:30 malam pun masih latihan. Setiap kita, saya ingin berkata, Tuhan tahu segala pekerjaan kita, Tuhan tahu segala jeripayah kita. Itu semua diperhitungkan di hadapan Tuhan. Bahkan berbicara soal ketekunan, itu berbicara bagaimana di tengah himpitan, di tengah tekanan, tapi
Tapi kita terus berjuang, maju terus untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan memuji semuanya itu. Itu semua hal yang baik, yang bagus. Tuhan Yesus berkata, aku tahu untuk jemaat Efesus itu apa hebatnya. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang jahat? Bagaimana maksudnya gak sabar itu? Ini yang bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi masalahnya sebenarnya tidak demikian. Bahwa jemaat Efesus hebatnya bisa mendapati bahwa mereka itu adalah pendusta. Jemaat Efesus adalah jemaat yang punya pengetahuan teologi, punya pengetahuan firman, punya pengetahuan doktrin yang begitu kuat dan hebat, sampai ada orang-orang yang mengajar itu bisa dinilai sama mereka. Ini benar gak yang diajar? Wah, ini jangan-jangan ajaran ngawur. Ini nabi palsu, ajarannya gak benar, gak sesuai firman. Sampai kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Hebat ya. Kita aja kadang kan, wah gak tahu lah pembicaranya di depan bicara sesuai firman apa enggak tahu, enggak ngurus, bahkan mau bicara mau khotbah apa enggak ngurus gitu ya. Wih, tapi ini luar biasa loh. Jadi jemaat yang kritis. Ada orang bicara ngajar firman dinilai dulu, bener enggak yang diajarkan, gitu ya. Terus kemudian hebatnya lagi apa? Dikatakan dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Jadi mereka itu mau menderita, mereka maju terus gak kenal lelah. Karena apa? Motivasinya Yesus. Luar biasa, murni sekali mereka. Dan itu dipuji loh Bapak Ibu Saudara sama Tuhan. Dan ini yang perlu kita teladani. Bagaimana ketika kita melayani, kita beribadah, semuanya motivasinya Yesus atau bukan? Maju terus itu motivasinya Yesus atau bukan? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita melihat di sini, wah ini gambaran gereja yang ideal ya. Ini gambaran gereja yang ideal. Bayangkan kalau kita semua jadi jemaat Tuhan, jadi jemaat yang kita tuh dewasa dalam pengajaran firman, ngerti, wah ini ajaran palsu, oh ini yang benar, ini melenceng dari firman, ini yang perlu kita terima, dan ini setia pada teks firman Tuhan. Wah itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu motivasi kita Yesus, ya pokoknya kita semua mau bayar harga semua demi Yesus. Lalu kemudian maka kita excited pelayanan, kita melayani motivasinya Yesus. Inilah gambaran gereja yang sangat ideal dan luar biasa. Dan Yesus menilai itu semua. Dan ini yang memang kita patut contoh, kita patut teladani Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena ternyata sesungguhnya tidak ada pelayanan tersembunyi yang luput di mata Tuhan. Apapun yang jadi pelayanan kita, sekecil apapun, tidak ada pelayanan yang tersembunyi yang luput di mata Tuhan. Bahkan tidak ada pengorbanan yang tidak diperhatikan Tuhan. Sekecil apapun pengorbanan kita, tidak ada yang tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku tahu semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi di tengah-tengah semua yang dahsyat yang dialami oleh jemaat Efesus, ini dia ya surprising fact-nya, fakta yang mengejutkan dari jemaat Efesus. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau. Artinya apa? Semua yang baik tadi, kuat pengalaman pengajaran, motivasinya selalu Yesus, bayar harga habis-habisan buat pelayanan, semuanya itu Tuhan Yesus mencela mereka. Loh, karena semua yang perbuatan itu tadi? Bukan karena itu. Yang itu tadi yang bagus, Tuhan bilang bagus ya bagus, gitu ya. Tapi ada yang kurang, ya, Tuhan bilang bagian ini loh yang kurang, inilah yang kurang. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh yang kau pelayani aku, tapi masalahnya enggak pakai hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Oh yang kau pengajarannya hebat dan dalam, tetapi hatimu enggak lagi mengasihi Tuhan Yesus. Oh yang kau bayar harga semuanya, motivasinya Tuhan Yesus, oh luar biasa. Tapi kalau ternyata hatimu tuh dingin, hambar, tidak mengasihi Tuhan Yesus,
Tuhan tetap mencela. Yang bagus, bagus, tapi itu semua pun tetap gak ada manfaatnya kalau hatinya ternyata tidak mencintai Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, lihat ya, mereka terlihat baik-baik saja. Jemaat Efesus bahkan tidak sadar dengan keberadaan mereka. Tapi Tuhan Yesus yang lihat, lihat, ternyata kondisimu tuh gak baik-baik saja loh. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita datang beribadah, kita datang melayani, kita dengar firman, kita terlihat baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus melihat hati kita, apakah sungguh-sungguh kita dilihat Tuhan dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau jangan-jangan hati kita sebetulnya bergejolak di hadapan Tuhan? Kasih kita mulai hambar kepada Tuhan, kasih kita mulai dingin kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu menunjukkan apa? Itu bukan dicuri. Kasih mula-mula tidak dicuri dan juga bukan hilang, kata Ibu saudara-saudari, tetapi itu ditinggalkan pelan-pelan. Padamnya nggak mendadak, tidak padam mendadak, tapi itu padamnya perlahan. Nggak kerasa. Wah, selama ini aktif melayani. Oh, selama ini dengar firman, pegang pengajaran yang kuat. Oh, selama ini melakukan semua motivasinya Yesus. Tapi nggak sadar lama-kelamaan merasa nyaman dengan semuanya itu. Dan hati itu makin lama makin hambar dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, semua yang baik itu ternyata tetap belum ideal tanpa hati kita. Kejawab ya, kalau ditanya, emang sepenting apa sih masalah transformasi hati itu? Ya seperti itu. Karena semua yang baik tetap belum ideal tanpa hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari, saya tuh ingat begitu ya, pada waktu ini SD, bayangkan. SD, bayangkan. Itu teman saya tuh ada yang kasusnya seperti ini. Kita lagi istirahat jam sekolah, gitu ya, sudah jam sekolah. Lalu kemudian teman-teman semua lagi istirahat, kan namanya berkumpul ya. Kok bisa gitu ya? Salah satu teman saya yang laki itu nyatain cinta sama teman saya yang cewek gitu ya. Wah, aku cinta kamu, mau gak kamu jadi pacarku? Gitu ya, Bapak saudara-saudari ya. Sampai berlutut begitu ya, persis seperti laki nih, sampai berlutut gitu ya. Waduh, aku cinta kamu, mau gak kamu jadi pacarku? Waduh. Dan akhirnya jawabannya yang cewek, teman saya cewek itu jawabnya apa? Oh iya mau, gitu ya. Iya mau, jadian mereka, pacaran gitu kan. Dan mereka pacaran itu selama kelas 5 sampai 6 SD. Begitu mau lulus perpisahan 6 SD masuk SMP, putuslah mereka berdua. Setelah putus, lalu saya tanya gitu ya sama teman yang cewek gitu kan, ya kenapa kok akhirnya kamu memutuskan pacarmu itu gitu? Lah kan kamu dulu sudah jadian gitu kan, sudah menerima, kenapa kok sekarang diputuskan? Jawabannya, iya karena waktu itu aku menerima dia hanya karena sakno. Hanya karena sakno gitu, hanya karena kasihan gitu loh. Lah dia sudah sampai berlutut ya toh di depan banyak orang gitu toh, lah masa ditolak, itu kan kasihan gitu ya. Akhirnya terus dia terima gitu. Tapi sebenarnya sudah selesai ya sudah gitu, hanya karena sakno gitu, hanya karena kasihan gitu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Bayangkan kalau lalu Tuhan tanya sama kita, "Loh kamu kenapa kok pelayanan luar biasa? Kamu kenapa kok datang ibadah itu kok luar biasa? Lu kamu kenapa kok dengar firman serius sekali?" Lalu kita jawab sama Tuhan, "Iya Tuhan, soalnya aku sakno." Gitu kan, gitu. Loh, kok bisa gitu? Iya, daripada di gereja Tuhan tidak ada yang melayani, gitu toh. Daripada di gereja Tuhan tidak ada yang duduk dengar firman, ya akulah kontribusi salah satunya, gitu ya. Tapi hatiku nggak cinta Tuhan lagi. Waduh, bayangan betapa menyakitkannya itu buat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, masalahnya itu bukan pada semua aktivitas yang kita lakukan, tetapi apa yang kita tinggalkan.
yaitu kasih kita yang mula-mula. Yang kita lakukan yang Tuhan lihat itu baik, Tuhan akan puji kok itu baik, Tuhan akui kok itu baik. Tetapi apa yang kita tinggalkan yang jadi masalah, Tuhan juga menyatakan dengan serius bahwa itu masalah. Bapak Ibu saudara-saudari, jalan pemulihannya adalah bukan hukuman. Kita puji Tuhan ya, hidup di dalam perjanjian baru, kita tidak dibawa hukum tapi kita dibawa anugerah. Sehingga kita tahu Tuhan Yesus tidak melakukan hukuman, tidak bersifat legalis, begitu ya. Oh ya kamu benar, oke, aku berkenan, kamu salah, aku hukum, gitu ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang legalis seperti itu. Tetapi di sisi lain, Tuhan kita juga bukan antinomian, anti nomos, anti aturan-aturan yang ada, gitu ya. Ini kita sudah pelajari ya di tahun 2025 kemarin ya, kalau kita mengingatnya. Dia nggak mengeluh, oke kamu nggak mau kasih yang mula-mula, aku hukum kamu, selesai, beres, gitu ya. Atau sebaliknya, oh enggak, aku kasihan lah sama kamu, aku sayang sama kamu, nggak apa-apa, kamu nggak beres soal hatimu itu nggak apa-apa, aku maklum, terusin aja ya, nggak beres hatimu gitu ya. Pelayanan cuma gara-gara sakno gitu ya, oh ibadah cuma gara-gara sakno, tapi sebenarnya hatimu nggak cinta sama aku, nggak apa-apa, terusin aja gitu ya. Dan kita juga bukan Tuhan yang seperti itu. Tetapi jalan pemulihannya apa? Di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima, di situ Tuhan Yesus berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini yang pertama, kita perlu ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kedua, bertobatlah. Dan ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini peringatan Tuhan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari, jalan pemulihan yang pertama adalah ingatlah apa yang sesungguhnya kejatuhan yang dalam itu. Oh, kita seringkali pikir kejatuhan yang dalam itu kalau seseorang jadi hamba Tuhan, lalu kemudian korupsi uang besar-besaran, miliaran, ratusan miliaran gitu ya, oh itu triliunan, oh itulah kejatuhan yang dalam. Kita pikir, oh kejatuhan yang dalam itu kalau seseorang sudah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, lalu selingkuh, main sama yang bukan pasangannya, itulah namanya kejatuhan yang dalam. Oh, kalau seseorang sudah jadi hamba Tuhan, lalu kemudian tidak bisa jadi terang, atau bahkan meninggalkan panggilannya, oh itulah kejatuhan yang mendalam. Ternyata, sekalipun kita tidak melakukan semuanya itu, sekalipun kita sedang melakukan semua yang baik adanya, tapi ketika hati kita tidak lagi cinta sama Tuhan, tidak lagi sayang sama Tuhan, Tuhan berkata, itulah sesungguhnya kejatuhan yang dalam itu. Kejatuhan yang dalam gak perlu nunggu, waduh sampai nanti perselingkuhan, permainan uang, gak perlu itu. Tapi bahkan ketika kita sedang melakukan semua yang baik dan hati kita itu tidak mencintai Tuhan, hilang dari Tuhan, itulah kejatuhan yang dalam. Kita perlu mengingat itu. Dan yang kedua, bertobat. Dan firman Tuhan yang namanya bertobat selalu mengandung dua aspek, Bapak Ibu saudara-saudari. Satu sisi itu adalah kita harus meninggalkan dosa. Gak terus dengan dosa selesai, enggak ya. Tapi aspek yang kedua adalah kita harus mengarah kepada Yesus. Tinggalkan dosa, mengarah kepada Yesus. Itu namanya 180 derajat. Itu namanya bertobat. Jangan 360 derajat Bapak Ibu saudara ya. Dengan dosa balik lagi, putar kepada dosa lagi ya. Balik lagi, itu namanya 360 derajat. Ya jangan sampai 360 derajat, 180 derajat gitu ya. Meninggalkan dosa. Lalu aspek berikutnya adalah datang kepada Yesus. Sambutlah Yesus.
Selalu dua aspek itu. Dan kemudian firman Tuhan, lakukanlah lagi, sehingga ubah arah hati kita. Arah hati kita itu ubahlah ke arah relasi, bukan sekedar rutinitas. Oh ya rutin melayani, oh ya rutin dengar firman, oh ya rutin melakukan semuanya hanya motivasinya karena Yesus. Bukan hanya rutinitas, tapi yang Tuhan inginkan adalah relasi kita, hati kita dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan peringatan, dan ini sebetulnya adalah wujud kasih-Nya kepada jemaat-Nya sebelum semuanya terlambat. Katakan Tuhan Yesus akan mengambil kaki dian. Kaki dian itu apa sih? Kaki dian itu adalah ini loh, tempat pelita. Tempat pelita terang itu berdiri dan terlihat. Jadi ini ya gambarnya ya, supaya pelita terang ini bisa terlihat harus ada kaki diannya, ya kan? Kalau nggak ada kaki diannya, otomatis ini pelita terangnya nggak bisa nyala, gitu ya. Bagaimana bisa nyala? Sehingga maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus mengambil kaki dian, kita itu sebagai gerejanya akan kehilangan fungsi kita. Mau pengajaran kita hebat, mau pelayanan kita hebat, itu semua ya memang nggak langsung hilang, tapi yang hilang itu apanya? Terangnya padam. Terangnya akan padam. Kita nggak bisa lagi jadi terang. Panggilannya gereja kan jadilah garam dan terang dunia. Kita umat Tuhan dipanggilnya jadilah garam dan terang dunia. Lah kalau kita nggak bisa memancarkan terang itu lagi, terus mau apa? Beraton apa kita jadi gereja Tuhan? Ya, kita akan kehilangan fungsi kita ketika kita melayani semuanya yang kita lakukan tanpa kasih hati yang berbalik kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, revival sejati itu selalu dimulai dari pertobatan hati, bukan tergantung pada program baru ataupun event KKR. Nggak harus tunggu dulu, harus ada program baru dulu, harus ada event KKR dulu. Semua ini tujuannya hanya mengarahkan kepada pertobatan hati. Ini akan berfungsi baik. Oh, program baru, event KKR, oh fungsinya akan jadi baik, bisa, asalkan ininya tercapai, pertobatan hati. Tapi kita mau adakan program baru, mau adakan event KKR, lalu tidak muncul pertobatan hati, lah apa gunanya semuanya itu? Sebab itu sebetulnya karena ini hanya alat, kita tuh tidak harus nunggu ada program baru dulu, ada event KKR dulu, tidak harus nunggu. Ini hanya salah satu alat untuk kita mencapai kepada pertobatan hati. Itu yang paling utama. Kita bisa punya pengajaran yang benar, ini masalahnya ya, tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Ini masalah. Kita bisa loh punya doktrin yang hebat, pengajaran yang benar, tanpa kita mengasihi Tuhan. Kita bisa habis-habisan dalam pelayanan tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Itu bisa kita kerjakan semua. Dan masalahnya adalah karena ternyata semua itu lalu kita lakukan dengan apa? Berhala hati, kenyamanan. Maksudnya apa? Kita terlalu nyaman dengan status kita. Wah, aku orang yang sudah ditebus Kristus. Wah, aku orang yang sudah jadi jemaatnya Kristus. Aku sudah jadi ciptaan baru, statusku anak-anak Bapa. Lalu kita nyaman dengan pengajaran kita. Oh, aku dengar pengajaran firman, kelas-kelas pendalaman Alkitab, kelas-kelas pengajaran Alkitab. Oh, aku ikuti semua. Firman itu begitu besar dan dahsyat mempengaruhi hidupku. Kita terlalu nyaman dengan pelayanan kita. Oh, aku habis-habisan untuk pelayanan dan aku sangat excellent dalam semua pelayanan yang aku lakukan. Dan kita terlihat baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah padahal kita melakukan itu semua dengan hati yang kosong. Hati yang kosong. Ingat, ini bahayanya ya. Bahaya berhala hati kenyamanan seperti ini. Kenapa? Karena ternyata semua yang baik itu bukan hanya tidak terlihat berdosa,
bukan hanya tidak terlihat berdosa, tetapi itu bahkan tampak bijak dan tampak rohani. Wah, aku sadar dengan statusku sebagai anak-anak Bapa. Wah, pengajaranku aku ikuti dengan luar biasa. Wah, pelayananku, wah, aku luar biasa. Itu bukan saja tidak terlihat berdosa, tetapi bahkan tampak bijak dan tampak rohani. Ini yang jadi bahaya. Kita merasa baik-baik saja, tapi di tengah segala kejatuhan yang dalam itu, ada kabar baik dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita lagi belum lihat di ayat yang pertama ya, belum lihat di ayat yang pertama. Di tengah segala kejatuhan kita seperti itu, di tengah mungkin hati kita yang morat-marit di hadapan Tuhan, di tengah hati kita itu yang gak karu-karuan lagi, sudah campur aduk untuk Tuhan, Tuhan berkata kepada jemaat Efesus yang juga mengalami hal yang serupa seperti itu. Dikatakan apa? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, dari Tuhan Yesus, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, dan yang berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Tuhan Yesus memegang seluruh jemaatnya. Kita tahu ya di kitab Wahyu ada 7 jemaatnya. Tuhan Yesus yang berjalan di antaranya. Artinya apa? Memegang, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itulah yang memberi perlindungan bagi jemaatnya. Tuhan Yesus tahu kok jemaat Efesus jatuh, tapi Tuhan Yesus berkata, aku gak akan meninggalkan kamu tak lepas gitu aja kan? Dia lindungi jemaatnya. Demikian juga dengan kita. Hati kita morat-marit, amburadul di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku tahu kok, aku gak lepas kamu gitu aja. Aku lindungi kamu. Berjalan, Tuhan Yesus itulah yang hadir di tengah jemaatnya. Dia bukan hanya mau memegang, melindungi kita, tapi bahkan Dia itu mau hadir di tengah kita yang tidak sempurna ini. Kita orang-orang yang tidak sempurna ini, yang hati kita itu bahkan mungkin sudah hambar, bahkan hati kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku tetap mau hadir di tengah-tengah kalian. Itu tadi di ayat yang pertama ya. Bagaimana dengan ayat yang ke-7, di ayat yang terakhir? Kabar baiknya dikatakan kata Tuhan Yesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, pohon kehidupan itu adanya kapan? Pada waktu di kitab Kejadian. Ya, pertama kali sebelum jatuhnya manusia dalam dosa. Tapi kapan ada lagi pohon kehidupan itu? Ada yang tahu? Dia mau kasih usulan. Pohon kehidupan itu ada lagi kapan? Kita lihat ya ayatnya ya, Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kapan pohon-pohon kehidupan ini ada lagi? Yaitu di kota itu, di tengah-tengah jalan kota itu. Kota apa yang dimaksud? Wahyu 21, Wahyu 22 itu berbicara soal langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Betul ya? Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sehingga dengan kata lain Tuhan Yesus itu ingin berkata apa? Ayo balik kepadaku. Ingatlah kedalaman kejatuhanmu, bertobatlah, lakukanlah lagi. Karena barang siapa mendengar apa yang aku katakan ini, aku akan membawa kamu ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sehingga lihat kebaikan Tuhan Yesus buat setiap kita, anugerah Tuhan Yesus buat setiap kita. Ketika kita jatuh, Tuhan Yesus itu bukan lalu meninggalkan kita, Dia memegang kita, Dia melindungi kita. Ketika kita jatuh, Dia gak lalu, waduh najis lah, gak mau sama kalian lagi, gak.
Dia mau berjalan bersama kita, di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ingin kita kembali lagi. Dan ketika kita itu bertelinga dan kita mau kembali lagi kepada kasih yang mula-mula, Tuhan Yesus akan mengatakan, aku mau menyediakan bagimu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itulah kegenapan penebusan Tuhan. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib, Dia bukan hanya bangkit mengalahkan maut, Dia bukan hanya naik ke surga menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, tetapi bahkan Dia akan menuntaskan pekerjaan keselamatan penebusan itu bagi setiap kita sampai di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Lihat betapa besar cintanya Tuhan buat kita. Lihat betapa besar kasihnya Tuhan Yesus buat kita yang berdosa ini. Lihat betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita yang seringkali mengecewakan Tuhan itu. Tuhan Yesus tidak berkata, sudah ya, kamu kehilangan kasihmu kepada aku kan, kamu hamba, I'm done with you. Tuhan Yesus gak bilang gitu ya. Sudah ya, aku sudah selesai dengan kamu, putus hubungan. Bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi yang Tuhan Yesus ingin katakan adalah, kembalilah, kembalilah, sebab aku mengasihi. Dan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara hari ini, ayo kembalilah. Itu panggilan buat kita. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya ini pengalaman pribadi saya. Wah, ini menangis. Beberapa dari kita ayo ngaku lah, gitu ya. Seringkali saya WA, gak dijawab Bapak Ibu Saudara-saudari. Dibiarin tenggelam gitu chat saya gitu ya. Padahal chatnya udah sampai numpuk dari pertama, udah ada yang ngechat, lalu katakan saya ngechat gitu ya, saya ngechat satu chat kan, udah dibuka. Sampai ketumpuk 25 chat gitu ya, nggak dibuka. Sampai ketumpuk 50 chat gitu ya, nggak dibuka. Nanti udah dijawab, sorry tenggelam WA-mu gitu ya. Wah, udah sorry tenggelam, oke gitu ya. Saya balas lagi chat, kok dibalas lagi sampai 75 chat, sampai 100 chat, 1000 chat ketumpuk gitu ya. Sampai saya komen, jangan lama-lama dong kalau meninggalkan orang tenggelam gitu ya. Nah, Bapak Saudara-saudari, tapi tahu nggak sih isi hati, isi hati orang yang ditinggalkan chatnya tenggelam gini, isi hatinya apa? Isi hatinya apa? Aku masih ada di sini loh, Bu, ya dibuka chatnya, jawablah gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan saya ingin berkata kepada setiap kita, tetapi ini bukan tentang chat. Ya, ini bukan tentang chat, tapi tentang apa? Tentang isi hati Tuhan bagi kita. Seringkali itu juga bukan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, aku ada di sini. Lalu kita berkata, Tuhan sorry ya, engkau tenggelam Tuhan di dalam isi hatiku. Bukan soal chat, tapi soal isi hati kita. Tuhan sorry ya, yang lain lebih penting. Pelayanan ini loh Tuhan penting, Tuhan pelayanan. Tuhan tenggelam dulu gitu ya. Wah, aku harus pelayanan Tuhan, I'm so sorry Tuhan. Aku harus pelayanan, nanti dulu Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan ngomong, aku masih ada di sini. Nanti dulu Tuhan, nanti ya. Aku harus dengar pengajaran firman yang kuat. Dan aku mau melakukan semua itu. Bukan semua itu gak baik. Bukan berarti lalu semua chat ini gak boleh dibuka gitu ya. Ya kalau sampai ketumpuk 1000 chat ya tolong dibuka gitu ya. Ya artinya semua yang baik itu kerjakan. Tapi jangan tinggalkan yang satu ini loh Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tenggelam chatnya paling bawah gitu ya. Tuhan Yesus gitu ya. Yang benar ya, ini bukan tentang chat, tapi tentang Tuhan Yesus yang dalam hati kita lalu kita tinggalkan. Tuhan nanti engkau paling bawah, masih ada 999 hal yang harus aku perhatikan yang lainnya. Ya bukan berarti 999 hal itu gak boleh kita kerjakan, itu baik. Tapi dengar semua itu gak akan ideal selama yang satu itu kamu tinggalkan. Selama yang satu itu kita tinggalkan, yaitu hatinya Tuhan buat kita yang Tuhan ingin, ayolah kamu berbalik kepadaku.
kasih-Mu yang mula-mula, betapa Kau merasakan jatuh cinta sama Tuhan, bagaimana kamu merasakan, waduh Tuhan, aku sayang banget, berapi-api banget. Doa itu rasanya bukan tekanan lagi, baca firman itu bukan tekanan lagi, yang pelayanan itu bukan beban lagi. Kenapa? Karena aku melakukan semua cinta yang berkobar-kobar balik kepada cinta kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita mungkin sudah meninggalkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kita gak sadar kalau ternyata selama ini kita sudah meninggalkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini kabar baik buat kita, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Kita mungkin sudah berhenti mengasihi Tuhan Yesus, tetapi inilah kabar baiknya buat kita. Ternyata kita punya Tuhan Yesus yang dimana Dia tidak berhenti mengasihi kita hanya gara-gara kita berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang perlu kita lakukan. Ingatlah salibnya Tuhan Yesus, betapa Dia sudah mencintai kita sampai tetes darah terakhir Dia korbankan semuanya buat kita. Ingatlah penyertaan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya disalib bagi kita lalu Dia pergi meninggalkan kita. Dia terus menyertai perjalanan hidup kita sampai tutup mata kita berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Dia terus mencintai kita, Dia terus menyertai kita. Ingatlah kasih setia Tuhan Yesus buat kita, yang sekalipun kita seringkali meninggalkan Dia, seringkali kita menyakiti Dia, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya tanpa syarat buat kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ingatlah itu semua. Ingatlah betapa dalam jatuh kita. Dan mari kita sekarang sama-sama yuk gandengan tangan kita mau bertobat kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama kembali pada kasih mula-mula kita, karena hanya itulah jalan pemulihan kita, sehingga kita bisa mengalami yang namanya kebangunan rohani. Saya undang tim musik memuji firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita ambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan apa yang kita dapat pada saat ini. Apa yang bisa kita bawa pulang? Apa yang komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan? Doa apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Mari kita ambil waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan bagi kita, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur di tangan kita, boleh angkat tangan. Asyik akan menolong kita. Sambil kita tolong media boleh mempersiapkan pengakuan iman GBI. Mari bersama-sama kita akan menyerukan bersama-sama, memperkatakan bersama-sama pengakuan iman GBI untuk kita akan persiapkan diri kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Apakah ada yang belum? Oke, kalau sudah, mari kita akan bersama-sama memperkatakan pengakuan iman GBI versi ringkas. 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, saat ini kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami ingin mempersiapkan seluruh hidup kami untuk bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama kita mau persiapkan roti kita di tangan kanan kita. Dan mari kita mau angkat tinggi-tinggi tangan kanan kita di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita akan tubuh Kristus. Ya Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Mari kita angkat tinggi, lebih tinggi daripada kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada darah Kristus. Ya Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, seberapa banyak kita mengucap syukur, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk semua kasih anugerahnya bagi kita. Kita mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Kinaralama syihaganalama, kinaralama syihaganalama, yaralama siganalama siganalama syihaganalama, kinaralama syihaganalama, kinamama yaralama siganalama syihaganalama kinamama yaralama syihaganalama, kinamama yo. Mari menyembah Tuhan, bersyukur untuk tubuhnya, bersyukur untuk darahnya, bersyukur untuk setiap kita, bersyukur untuk penebusan hati kita. Kita
syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang berjalan bersama dengan kami, Engkau yang mati menebus kami, Engkau yang bangkit bagi kami, Engkau yang naik ke surga Tuhan, menempatkan yang terbaik, tempat istimewa bagi kami. Bahkan Engkau yang menyediakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru bagi setiap kami. Sebab itu terus ubahkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami terus berkobar-kobar mencintai Tuhan. Penyembahan kami didasari cinta kami akan Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang kami terima, yang kami pelajari, kami mau dasarkan semuanya itu karena hati yang mencintai Tuhan. Setiap pelayanan kami yang berkobar-kobar itu Tuhan, kami mau kerjakan dengan hati yang mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Dan bahkan kami juga Tuhan berdoa untuk setiap persembahan yang sebentar akan kami berikan. Biarlah itu semua Tuhan boleh kami berikan bukan karena kami telah diberkati, tetapi bukan karena supaya kami diberkati, tetapi karena kami Tuhan telah menerima terlebih dahulu segala berkat Tuhan bagi hidup kami. Dan Tuhan biarlah ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami mencintai Tuhan, bahwa jadi wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, menjadi wakil hidup kami, bahwa kami Tuhan sungguh ingin Tuhan mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, perjamuan kudus, dan siapa yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Kembali kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih Tuhan yang besar dengan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
tangan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan. Haleluya. Dan jangan lupa nanti kita pulang kita boleh bagikan ibadah online kita kepada kenalan-kenalan kita, keluarga kita, teman-teman kita, biar makin banyak yang diberkati. Dan terus ajak ya, semakin banyak jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama sekarang kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah dan jadilah garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jadilah berkat kemanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.